Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan HAM dalam Islam dan DUHAM. HAM dalam Islam. Dalam Islam atau hak asasi manusia merujuk pada hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu yang diakui dan dilindungi oleh hukum, tanpa memandang suku, ras, agama, atau status sosial. Islam mengajarkan prinsip-prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak individu, yang bisa dilihat dari berbagai ajaran dalam Islam di Al-Quran dan hadis. Dalam Islam, HAM juga diimbangi dengan tanggung jawab terhadap Tuhan, masyarakat, dan sesama umat manusia. Misalnya, kebebasan seseorang dalam berekspresi atau beragama tetap dibatasi oleh aturan-aturan yang menjaga kesejahteraan bersama dan tidak merugikan pihak lain. Selanjutnya, apa itu DUHAM? DUHAM adalah singkatan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dalam bahasa Inggris disebut Universal Declaration of Human Rights. DUHAM merupakan dokumen internasional yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948. Isinya memuat 30 pasal yang menetapkan hak-hak dasar dan kebebasan yang berlaku bagi setiap orang, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, bahasa, politik, atau status lainnya. Walaupun hanya 30 pasal, DUHAM ini menjadi pondasi bagi banyak hukum internasional. Banyak perjanjian HAM modern seperti International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights atau ICESCR lahir dari prinsip DUHAM. Selanjutnya adalah perbedaan landasan hukum. Landasan hukum HAM dalam Islam. Landasan hukum HAM dalam Islam bersumber dari ajaran pokok Islam yang tertuang dalam Al-Quran, hadis Nabi SAW, serta prinsip-prinsip syariah. Meskipun istilah HAM lahir dari Barat, konsep penghormatan terhadap hak asasi sebenarnya sudah ada sejak awal Islam. Hanya istilah dan pendekatannya yang berbeda. Lalu juga ada Piagam Madinah sebagai landasan dari HAM dalam Islam. Selanjutnya adalah landasan hukum DUHAM. Landasan hukum DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebenarnya bukan berupa hukum yang mengikat secara langsung seperti undang-undang atau traktat, melainkan landasan moral dan politik yang diakui secara internasional. Kalau dibedah lebih dalam, landasan hukum dari DUHAM yaitu yang pertama ada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Piagam PBB pada tahun 1945. Selanjutnya, Resolusi Majelis Umum PBB nomor 217 10 Desember tahun 1948. Lalu yang ketiga, prinsip-prinsip hukum internasional, dan landasan yang terakhir adalah pengalaman sejarah seperti tragedi kemanusiaan Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, perbandingan peraturan antara HAM dalam Islam dan DUHAM. Meskipun tujuannya untuk memberikan kebebasan dan mendukung hak setiap individu, tapi ada beberapa perbedaan dalam penerapan peraturan atau hukum di antara keduanya. Dikarenakan keduanya memiliki landasan hukum yang berbeda, sehingga ada batasan tertentu dalam HAM dalam Islam karena merajuk ke Al-Quran dan hadis agar tetap tidak melanggar syariat. HAM dalam Islam. Hak hidup dijamin, pembunuhan dilarang, hukuman mati boleh jika ada alasan syariat, kisos atau hirobah. Sedangkan dalam DUHAM, hak hidup dijamin, pasal 3 DUHAM, hukuman mati dianggap melanggar HAM dalam beberapa interpretasi modern. Bisa kita lihat perbedaannya antara HAM dalam Islam dan DUHAM, yang mana HAM dalam Islam memperbolehkan hukuman mati jika ada alasan syariat, sedangkan dalam DUHAM melarang adanya hukuman mati. Selanjutnya, HAM dalam Islam, setiap orang bebas memeluk Islam atau tetap ada pada agamanya. Tetapi keluar dari Islam atau murtad dilarang dan bisa dikenai sanksi hukum di sebagian negara Muslim. Sedangkan di dalam DUHAM bebas memilih, mengganti atau meninggalkan agama tanpa sanksi. Pasal 18 DUHAM. Selanjutnya, laki-laki dan perempuan setara dalam martabat dan pahala, tapi peran dan kewajiban bisa berbeda. Misal pembagian warisan,
2:1 antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam Duham, laki-laki dan perempuan setara dalam semua hak tanpa pembedaan, pasal 2 dan 16 Duham. Lalu hak milik diakui, tapi harus halal dan digunakan sesuai syariat, tidak untuk riba, judi, atau lain-lain. Sedangkan dalam Duham, hak milik diakui dan dilindungi, pasal 17 Duham, tanpa syarat halal dan haram. Selanjutnya, HAM dalam Islam, aturan ketat larangan membunuh non-kombatan atau merusak tanaman dan lain-lain. Sedangkan dalam Duham tidak mengatur perang secara detail, tapi hukum humaniter internasional melengkapinya. Selanjutnya adalah pandangan para ahli. Muhammad Tahir Azhari, pakar hukum Islam Indonesia, menyatakan HAM dalam Islam sudah ada jauh sebelum Duham, tertuang dalam Al-Quran dan hadis dan Piagam Madinah. Sedangkan menurut Anne Elizabeth Mayer, ahli hukum HAM dan dunia Islam, University of Pennsylvania, melihat bahwa banyak negara Muslim meratifikasi konvenan HAM internasional, tapi melakukan reservasi atau pengecualian untuk pasal yang bertentangan dengan syariat. Dia menyebut ini sebagai selective adoption atau menerima prinsip yang sejalan, menolak yang bertentangan. Selanjutnya, Abdullah Ahmed An-Naim berpendapat bahwa penerapan HAM di negara-negara Muslim memerlukan reinterpretasi syariat agar sejalan dengan standar internasional tanpa menghilangkan nilai dasar Islam. Kesimpulannya, HAM dalam Islam dan Duham sama-sama menjunjung tinggi martabat, kebebasan, serta kemanusiaan, namun berbeda dari segi sumber, batasan, dan penerapannya. HAM dalam Islam bersumber dari wahyu Allah, bersifat teosentris, serta dibatasi oleh syariat. Sedangkan Duham lahir dari kesepakatan internasional, bersifat antroposentris dan membatasi kebebasan melalui hukum positif meskipun pendekatannya berbeda-beda. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi hak-hak dasar setiap manusia dan menolak segala bentuk penindasan dan diskriminasi. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum.